Halo teman-teman semua, terima kasih udah mau menyempatkan diri sebelum buka bersama bareng sama Transit Bookstore. Hari ini aku buka acara aja. Aku Alien, salah satu dari yang punya Transit, dan hari ini kami lagi mau ngobrol sama Mbak Fatia Maulidianti. Mbak Fatia ini acaranya akan dipandu oleh Aziza karena Aziza ini eh, lulusan hukum, jadi mungkin Aziza yang bisa lebih nyambung ngobrol sama Mbak Fatia Maulidianti. Aku bacain sedikit bionya Mbak Fatia, terus habis itu Aziza akan take over dan langsung mulai acaranya. Fatia Maulidianti was the coordinator of the Commission for the Disappeared and Victims of Violence at Contrast, a prominent human rights NGO in Indonesia, established in 1998. Fatia joined Contrast in 2014, and she is the youngest coordinator in Contrast. She aimed to empower the community, particularly the young generation, to take a role as a pioneer in human rights movements in Indonesia. She is currently the vice president of the International Federation of Human Rights and one of the members of the UN Indonesia Advisory Committee. She received an honor in Tasrif Award 2023 from the Independent Journalist Alliance for her struggle as a human rights defender in pursuing freedom of expression in Indonesia. Fatia has been involved in various civil society movements since she was in the university, namely Student Press, Best Student at Human Rights School for Students in 2014, and previously acted as International Advocacy Coordinator in Contrast. She is also a founder of a book donation organization for death row inmates, namely Books for Tomorrow. Okay, Aziza, please take the floor and selamat berdiskusi. Halo Kak Fatia, perkenalkan aku Aziza, salah satu staf dari Transit yang hari ini bakal jadi teman ngobrolnya Kak Fatia. Jadi kan dari bio Kak Fatia yang tadi udah dibacain sama Kak Alin kan, boleh nggak sih Kak Fatia cerita lebih lanjut mengenai latar belakang Kak Fatia, terus dulu tuh Kak Fatia tuh sekolah apa, jurusannya apa gitu. Apakah Kak Fatia juga udah suka membaca dari Kak Fatia masih kecil? Oke, halo semuanya. Di sini ada temanku juga, ada Danang yang juga bekerja di toko buku. Eh, Selamat siang semuanya. Apa sore ya? Ini udah sore. Kita ngabuburit bareng. Kenalin aku Fatia. Terima kasih Transit Bookstore sudah mengundang dan mengajak berdiskusi, ngobrol-ngobrol soal buku dan apapun itu. Jadi sebetulnya aku itu memang dari kecil suka baca buku. Kalau dulu sih suka bacanya komik ya. Zaman-zaman masih SD gitu, lebih banyak baca komik, kayak punya komik Conan tuh yang sampai berdus-dus gitu. Kalau di rak buku tuh kayak udah banyak banget gitu. Terus tapi lama-kelamaan lebih sering baca novel dari kecil, dan ketika kuliah pada akhirnya ya at the end juga belajar buku-buku non-fiksi filsafat dan segala macam, ataupun beberapa buku politik, bukan hanya karena mata kuliah gitu ya atau perkuliahan, tapi juga ya karena emang apa namanya, senang aja gitu. Dan waktu itu juga kebetulan memang pas kuliah, aku kuliah di Unpar jurusan HI, di FISIP, dan sempat deket lah menjadi kontributor di media Parahyangan gitu. Dan akhirnya ya karena kan kalau untuk nulis berarti kan harus baca juga gitu ya. Benar, Terus benar, benar, Kak. udah gitu juga kayak banyak yang apa bahan-bahan diskusi dan segala macam gitu. Jadi awalnya dari sana, terus udah gitu juga tahu isu-isu hak asasi manusia juga karena bergaul sama mereka-mereka inilah di media Parahyangan ini. Terus akhirnya ikut Sahama. Sahama itu sekolah HAM buat anak-anak muda dari umur 18 sampai 25 tahun ya kalau nggak salah. Nah, aku angkatan 6, dan sekarang udah 10 angkatan Sahama.
Dan waktu itu diadainnya sama Kontras gitu, Sahama ini. Nah, jadi kita kayak kursus intensif hak asasi manusia dari A sampai Z gitu, bener-bener selama 2 minggu dari jam 9 sampai dari 9 pagi sampai 9 malam tiap hari gitu ya. Plus ada live in-nya, ada ke beberapa lembaga negara juga, terus udah gitu juga harus ikut kamisan segala macem, terus ya pokoknya banyak banget lah. Nah, akhirnya ya udah dari situ, dan kebenaran aku juga waktu itu nulis skripsinya juga dalam isu humanitarian law, soal konflik Israel dan Palestina, dan aku magang di Kontras, dari magang, terus keterusan sampai jadi koordinator terus udahan. Gitu. Kayaknya perjalanan aku juga mirip nih sama Kak Fatia. Aku dulu waktu SD juga sukanya baca komik. Tapi aku dulu Naruto baca. Mhm. Terus aku juga kebetulan skripsinya bahas ini juga Kak tentang HAM. Tapi aku lebih ke Mhm. bahas tentang freedom of expression gitu. Nah, Oke, ya, karena hukum ya. Kalau aku kan HI iya, kan, jadi iya, ya masuknya ke konflik, sama ke humanitarian law-nya itu gitu. Terus pas ngelihat skripsi tuh, terus sekarang lagi konflik lagi gitu kan, maksudnya lagi, booming lagi, terus kayak aku ngerasa, "Anjrit, gue dari gue bikin skripsi ini kagak ada perubahan apa-apa anjir iya, Palestina," gitu. benar, Terus benar, benar. kayak ngerasa useless aja gitu ilmunya, karena kan harusnya ada resolusi konfliknya, ada soal apa namanya, hukum yang harus dipatuhi sama negara-negara gitu, dan semua dipelajari di HI gitu, dan kayak, ini mah cuman jadi kertas tangan doang." Iya, Gitu, benar, kayak benar. konvensi-konvensi internasional ini adanya gitu, selama selama nggak ada kemauan dan keberanian dari Iya, aku setuju. Aku juga para state leaders ini untuk bisa menyudahi konflik di Israel. benar-benar. Aku setuju banget sih. Aku tuh juga dulu sempat ikut IHL kan, Kak. Lomba IHL itu. Terus dari situ juga aku Mhm. banyak belajar tentang humanitarian konflik. Terlebih baca beberapa kali aku sama mentor aku disuruh baca putusan-putusan dari genosida Rwanda, genosida Yugoslavia. Terus kayak membaca itu semua Mhm. dengan such a horror gitu, dan sekarang melihat ada kejadian genosida lainnya yang benar-benar diberitakan sedetail itu, kayak aduh sebenarnya yang dipelajari selama ini tuh apa, kayak berasa useless banget ya. Aku setuju sih sama Kak Fatia. Iya, karena ya pada akhirnya hukum itu kan dibuat oleh para negara-negara ini juga ya. Tapi Bener-bener. pada akhirnya mereka juga yang melanggar itu gitu. Iya, iya kayak ya sempat kayak hipokrit banget gitu ya Kak, bisa segitunya Mhm. gitu. Nah, itu dia. Ya banyak ya, karena kan kalau misalkan dalam konsep hak gitu ya, antara Mm-mm. hak negara dengan hak warga negara gitu. Itu kan pasti selalu bertolak belakang gitu ya, bahwa negara merasa bahwa mereka punya kedaulatan, pada akhirnya ya sistem UN juga terbatas di soal kedaulatannya itu gitu. Dan ketika nilai HAM itu sifatnya adalah universal, dia nggak kenal boundaries atau apapun gitu, dalam artian bahwa dia eh, tidak mengenal batas, sama dan setara, dan nggak beda berlaku. Nah, tapi kan sekarang maksudnya negara-negara ini kan juga mereka udah punya apa namanya, mereka udah banyak yang meratifikasi, mereka udah mengakui hak asasi manusia kayak gitu. Tapi ya selama tidak ada political will, pada akhirnya em, perjuangan dulu 1948 muncul deklarasi HAM universal dan juga turun ke beberapa konvensi dan kovenant internasional, ya pada akhirnya itu hanya jadi family binding aja gitu, nggak ada sebuah sanksi yang terus resolusi konflik ini gitu, ditambah dengan ada beberapa negara yang kayaknya lebih powerful dibandingkan dengan negara lain, jadi sifatnya nggak setara gitu. Iya, benar. Aku setuju sih. Nah, dari kita ngomongin HAM ini juga saya kan kemarin bulan Januari, seingat aku ya Kak. Kak Fatia kan sama Bang Haris
baru habis ada putus dari kasus yang Kak Fatia sama Bang Haris jalani nih. Nah, sebenarnya waktu kita ngumumin ini nih, banyak dari teman-teman dekat kita sendiri nih yang kurang paham dengan detail gitu loh. Sebenarnya kasus yang kemarin Kak Fatia dan Bang Haris jalan itu seperti apa? Nah, kira-kira Kak Fatia bisa jelasin nggak kasus apa yang Kak Fatia dan Bang Haris jalan? Hmm, sebenarnya yang dijalani ya maksudnya udah lama banget ya karena udah 2 tahun. Jadi kadang-kadang kita juga bahkan udah lupa gitu dengan prosesnya. Tapi yang pasti eh ya itu semua kan dimulai karena memang kita mau membongkar sebuah fakta yang pada akhirnya menimbulkan satu konflik tertentu di tengah-tengah warga di Papua gitu. Dan bagaimana akhirnya ketika di pembukaan sebuah usaha ataupun ekstraktif industries di Papua itu ternyata tidak serta-merta menguntungkan masyarakat sekitar, justru malah merugikan gitu dalam artian bahwa pembangunan ataupun um, apa korporasi yang bertempat di Papua itu tidak secara langsung kehidupan warga Papua di sana secara langsung gitu. Nah, jadi waktu aku bikin riset bersama dengan beberapa organisasi lainnya, ya kita pengen bahwa riset ini bisa dicerna secara mudah gitu loh sama publik gitu, yaitu ya dengan kerjasama melalui podcast. Kebetulan waktu itu yang punya podcast soal HAM ya cuma Bang Haris doang. Ya akhirnya kita kerjasama lah itu sama Bang Haris. Dan ya ternyata nggak suka gitu kan orang-orang orang yang disebut ini. Padahal yang disebutin banyak tapi yang nggak suka cuma satu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Tapi itu menjadi pelajarannya begini bahwa sebuah perjuangan itu pilihannya memang nggak akan terjadi kalau misalkan kitanya nggak mau menjalaninya gitu loh. Dan itu sudah kita jalani selama 2 tahun lebih ini gitu. Dan uh, kemenangannya juga tidak dilihat dari hasil putusannya, tapi dilihat dari bagaimana prosesnya itu berjalan, bagaimana dari apa namanya ketahanan warganya, solidaritas warganya, konsistensi kitanya seperti apa, itu yang lebih penting sebenarnya. Dan itu sudah menunjukkan si kemenangan itu tadi gitu, bahwa kita ngelihat oh kita bisa ternyata bikin efeknya ternyata masuk gitu ke warga, bahwa akhirnya banyak yang peduli soal isu Papua, akhirnya banyak yang tahu soal apa namanya konflik of interest dan segala macam gitu. Jadi um, apa yang kita tuju itu berhasil nyampe gitu ke kuping warga gitu kan, soal ketidakadilan dan lain sebagainya itu gitu. Jadi menurutku ya keberhasilannya di situ gitu. Tapi yang paling penting itu menjaga konsistensinya ini tadi yang susah gitu kan. Dan rasanya biasanya gitu kan gerakan sosial kita hari ini tuh kadang-kadang juga suka fluktuatif gitu, momentum banget bergerak. Misalkan ya kalau nggak ada krisis apa-apa atau nggak ada yang heboh-heboh banget ya kita nggak akan heboh gitu, atau keburu ketutup dengan isu-isu lainnya. Padahal ya itu yang justru harus nunjukin kita konsisten gitu kan. Dan sayangnya susah tuh untuk menjaga konsistensinya seperti itu gitu. Cuman ya selain itu juga dengan akhirnya bebas ini, itu juga menjadi sebuah pelajaran ya sebetulnya bagi kita, bahwa bukan hanya soal kebebasannya dan konsistensinya, tapi justru apa yang dibilang sama hakim terkait soal dugaan pencemaran nama baik itu kan nggak terbukti nih gitu. Nah, berarti ya negara harusnya menyelidiki dong apa yang sudah kita laporkan gitu. Harusnya ada penyelidikan lanjutan gitu soal apa dugaan dari kita gitu soal keterlibatan pejabat di dalam beberapa dugaan-dugaan itu, di dalam beberapa bisnis-bisnis yang ada di Papua yang pada akhirnya menimbulkan konflik gitu di apa namanya, dan berdampak negatif terhadap warga di Papua gitu. Nah jadi harusnya itu yang dikejar gitu, tapi
eh, nyatanya sampai sekarang ya nggak ada apa pakai seakan-akan isunya jadi mengerucut hanya soal kebebasan pendapatnya, tapi Iya, tidak ada investigasi lanjutan ke soal transparansi negaranya seperti apa gitu. Bahwa kan kalau misalkan kita memang tidak terbukti mencemarkan nama baik, berarti apa iya, dugaan yang kita benar. kita sampaikan di dalam riset berarti harusnya dijadikan sebuah acuan buat melakukan investigasi gitu. Iya, iya ya. Aku juga baru baru terbuka juga sih dari Kak Fatia gitu. Maksudnya selama ini aku jadi salah satu orang yang berpendapat apa namanya berpandangan kayak oh berarti dengan bebasnya Kak Fatia dan Bang Haris freedom of expression di Indonesia ini masih ada gitu. Tapi ternyata maksudnya dari Kak Fatia sendiri, aku juga berkepikiran juga sih benar sih bagaimana harusnya investigasi itu lebih lanjut. Terus juga sekarang kan juga eh, beberapa di sosial media juga lagi banyak yang kak yang ngomongin tentang konflik di Papua. Hmm. eh Apa sih aku mau bilang kayak yang em, tapi menurut Kak Fatia dari proses yang Kak Fatia bilang sendiri, apakah udah banyak masyarakat Indonesia yang membuka matanya gitu loh tentang konflik-konflik yang ada di Papua karena kan nggak bisa dipungkiri juga banyak banget warga Indonesia sendiri yang rasis terhadap saudara-saudara kita yang ada di Papua gitu. Pertama soal tadi ya kebebasan berekspresi itu eh, masih ada. Menurutku begini, em, kebebasan berekspresi itu harus kita yang nyiptain, bukan negara yang memberikan ruang. Karena itu udah harus naluriah ada kan, namanya hak sipil politik tuh ruangnya udah harus diciptakan. Beda sama hak ekonomi, sosial, dan budaya, dia bisa aja ada hak yang harusnya eh, progressive realization gitu ya. Hak yang sebetulnya nih harusnya ada nih di zaman sekarang gitu, misalkan kayak gitu. Nah, itu harus dipenuhi sama negara. Tapi kalau hak sipil politik ini kan nggak berkurang dan nggak bertambah dia. Dia plek aja kayak gitu kan. Dan itu sudah disediakan dan harus disediakan ruangnya sama negara gitu. Banyak orang yang ngomong bahwa oh kalau dengan bebasnya Fatih Haris berarti masih menandakan bahwa masih ada demokrasi di Indonesia gitu. Terus menurutku sebaliknya, kalau misalkan memang masih ada demokrasi dan masih ada perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia, seharusnya since the first place kita berdua nggak dikriminalisasi Oh gitu iya. loh. Karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan itu adalah advokasi dan juga riset demi kepentingan publik, di mana sebetulnya itu jelas banget kalau di dalam Kovenan ataupun di dalam aturan SKB 3 Menteri dan segala macam, atau bahkan di UU PPLH ya soal environmental defenders, itu sangat jelas menjelaskan bahwa selama itu dalam kepentingan publik itu nggak boleh dikriminalisasi, nggak boleh di apa namanya kena unsur pidana gitu. Tapi seakan-akan penegak hukum ini beberapa nggak paham tuh soal Iya. interpretasinya, bagaimana mengimplementasikan hukumnya, atau bahkan hukumnya itu justru digunakan untuk menciptakan politik ketakutan gitu. Nah, akhirnya masyarakat itu kan nggak punya ruang untuk punya harapan agar mereka bisa berbicara di tengah situasi yang em, ya demokrasinya semakin menurun lah ya gitu. Nah, akhirnya em, menurutku ya yang harus menciptakan ruang ruang partisipasi publik lewat kebebasan berekspresi itu ya kita sendiri gitu loh. Karena kalau kita tidak memanfaatkan satu hak itu, ya kita juga berkontribusi terhadap turunnya demokrasi dan terhadap pembungkaman itu sendiri. Karena makin banyak orang yang takut dan menunjukkan bahwa negara berhasil gitu buat nakut-nakutin kita. Padahal semestinya ya selama kita nggak ngehina orang dalam artian kita nggak ngehina fisiknya dia. Iya. Aku kan nggak ngomong bahwa eh, si bapak ini misalkan hidungnya besar, nggak Iya, ngomong gitu, enggak. nggak nunjuk itu, Heeh. nggak ngomong apa gitu. Tapi yang kita pertanyakan adalah soal eh, bisnisnya dia gitu Mm-mm. kan. Jadi ya harusnya sih ya si kebebasan berekspresi itu ya kita yang mengklaim ruangnya gitu loh. Jadi kayak
nggak bisa, pokoknya gue harus kritis gitu, gue harus ngomong kalau misalkan ada yang salah, ini nggak sesuai dengan situasi yang semestinya, misalkan ada rasisme di Papua atau apa, gue harus angkat bicara gitu. Karena kalau misalkan kita malah ikut menyebarkan ketakutan itu, ya kita berarti berkontribusi juga sama penurunan demokrasinya itu gitu. Nah, kedua soal rasisme tadi di Papua. Sebetulnya kalau mau ngelihat titik nadir permasalahan hak asasi manusia paling banyak di Indonesia, ya adanya di Papua. Mau apa, mau tahu contohnya seperti apa, bagaimana dan segala macam, itu semua terjadinya di Papua gitu. Dan eh, apakah orang bisa ngelihat itu? Enggak, sangat terbatas gitu. Bahkan media mainstream aja juga kerap kali enggak ataupun jarang menyiarkan, atau kadang-kadang salah gitu angle-nya menyiarkan apa namanya, isu tentang Papua gitu, dimana pada akhirnya yang dirugikan adalah orang asli Papua gitu kan. Sehingga eh, ketika orang-orang Papua ini banyak banget multi-layered problems-nya soal hak asasi manusia, orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Dan media mainstream menyiarkan bahwa banyak orang-orang kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap TNI misalkan kayak gitu, atau apa, ada baku senjata dan lain sebagainya. Ya karena negara nggak pernah bisa dan nggak pernah mau berhasil untuk apa namanya, melakukan usaha dialog damai ataupun bahkan mempertemukan kedua belah pihak, dan kayak zaman Aceh deh dengan MOU Helsinki atau apa, atau ada rekonsiliasi, ada pengungkapan kebenaran dan lain sebagainya gitu. Itu nggak pernah terjadi gitu. Maka dari itu, ya apa yang orang-orang di luar Papua itu lihat soal Papua itu ya soal kekerasan, soal kebodohan misalkan gitu kan. Dianggapnya orang Papua tuh bodoh-bodoh gitu-gitu. Jadi banyak banget stigmatisasi terhadap orang-orang Papua yang pada akhirnya itu dibiarkan saja, dinormalisasi, dan tidak ada em, apa namanya, sebuah peringatan gitu ya dari negara gitu. Dan ketika banyak orang yang melakukan protes karena adanya rasisme tersebut, ya malah ditangkap dan dibilangnya makar gitu kan. Jadi Ya, ya gimana orang-orang Papua kagak marah gitu loh maksudnya. Kayak gitu. iya. Iya, iya sih, apalagi juga dengan akses internet mereka yang terbatas, akses akses komunikasi juga yang banyak yang diputus sama pemerintah ya Kak. Jadi buat warga asli sana juga sulit gitu buat menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi di sana, yang keluar jadi simpang siur gitu. Nah, Benar. ah, terkait dengan berita-berita yang dipublikasikan juga ya Kak, kemarin kan Kak Fatia sama Bang Haris dan kawan-kawan kan juga ada uji gugatan pasal pasal KMK ya, pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946. Nah, kira-kira bisa Kak Fatia jelaskan secara singkat nggak pasal itu tuh tentang apa dan kenapa Kak Fatia dan Bang Haris dan teman-teman memutuskan untuk menguji ke MK mengenai pasal itu? Iya, jadi yang diuji itu ada tiga pasal. Tiga pasal ya. Pertama itu UU ITE ayat 27 ayat 3, terus pasal eh, itu tadi yang soal keonaran 14-15, sama satu lagi itu berita bohong di KUHP 310. Nah, itu tiga-tiganya pasal yang seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi ya, termasuk di kasus aku kemarin. Nah, eh, ketika mulai di waktu kapan ya? Tahun lalu sebelum sidang dimulai, sebelum ada pelimpahan berkas ke kejaksaan, sebetulnya kita udah berencana gitu di awal-awal tahun kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama tim lawyer dan juga Bang Haris gitu. Kayak kita mikir gitu, kok nggak pernah ada yang menguji pasal ini ya di MK gitu. Padahal kita tahu bahwa banyak banget nih orang-orang yang demo terus akhirnya di penjara gara-gara apa si pasal 14-15 ini gitu, soal keonaran, dan dia yang hukumannya paling berat gitu, sampai dengan ada yang 5 tahun sampai 10 tahun penjara gitu kan. Dan beberapa
orang apa namanya aktivis lingkungan juga di Banyuwangi misalkan itu tuh di penjara karena dugaan keonaran tadi gitu dengan tuntutan 5 dan 6 tahun penjara mereka itu. Nah, udah putusannya 5 dan 6 tahun penjara dan mereka sekarang lagi banding dan berarti mereka udah harus dibebasin tuh karena pasalnya udah dianggap dihapus kan. Nah, karena nggak pernah ada yang melakukan uji material gitu, jadi pada akhirnya kita berinisiatif ya udah kita coba aja ke MK kita minta dihapuskan gitu. Nah, sidangnya itu baru mulai sekitar bulan Oktober ya, kalau nggak salah Oktober tahun lalu. Dan ketika itu UU ITE belum direvisi gitu. Nah, ternyata Januari kemarin udah ada yang baru kan UU ITE-nya dan berubah pasalnya gitu. Jadi pasal 27 ayat 3 itu udah ganti gitu loh. Nah, akhirnya itulah kenapa si pasal 27 ayat 3 yang kita uji materikan ini itu kehilangan objek karena sudah tidak ada gitu si pasal 27 ayat 3 ini gitu yang biasa dilakukan untuk mengkriminalisasi orang. Nah, itu udah nggak ada. Nah, akhirnya yang itu sebetulnya gagal ya karena udah kehilangan objek gitu kan. Tapi bukan bahwa kita nggak bisa ngelakuin uji materi lagi, bisa gitu. Dan juga sebetulnya di beberapa kasus-kasus ITE lain, pertimbangan hakim soal 27, pasal 27 ini sebetulnya bisa digunakan gitu sama pengadilan ataupun sama lawyer-lawyer yang sedang membela kasus-kasus serupa di pasal yang sama. Karena pertimbangan hakim MK juga bagus, mereka pakai prinsip Sirakusa soal pembatasan hak asasi manusia, mereka pakai soal standar di dalam ICCPR kayak gitu. Jadi cukup oke gitu pertimbangannya dan juga analisanya gitu. Nah, yang pasal 310 karena KUHP sudah ada yang baru, pada akhirnya itu disesuaikan dengan yang baru gitu. Karena yang di KUHP yang baru itu di berita bohong dia ada parameter-parameternya gitu loh, kayak ada ketentuan-ketentuannya bisa disebutkan sebagai berita bohong gitu. Jadi dia lebih ramping gitu ya. Maksudnya bukan lebih ramping, lebih strict gitu sehingga nggak bisa dengan mudah gampang bisa bilang orang melakukan penyebaran berita bohong gitu. Nah, kalau yang keonaran ini ya yang paling parah karena kan itu emang pasal kolonial ya dan di KUHP baru juga udah nggak ada. Itu kan dulu dipakai sama Belanda supaya masyarakat pribumi itu tidak menyebarkan berita-berita soal konsolidasi zaman dulu gitu untuk kemerdekaan dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang paling bahaya karena hukumannya lama. Nah, yang itu dihapuskan akhirnya gitu dan mudah-mudahan sih bisa secara cepat gitu itu berdampak sama orang-orang yang sekarang lagi kena kriminalisasi dengan pasal keonaran tersebut. Ya, semoga memang nanti bisa lebih detail lagi akan mengenai batasan-batasannya itu juga karena waktu itu aku juga bahas pasal 27 berapa ya UU ITE itu dan memang jawaban dari penjelasan aku adalah yang nggak ada batasan yang jelas tentang ini gitu, penjelasan pasalnya nggak ada. Apa sih yang sebenarnya parameternya tuh apa ya? Semoga nanti kedepannya ada peraturan-peraturan baru yang bisa mengakomodasi hal itu gitu. Nah, kalau gitu kita mau kembali bahas ke kebiasaan baca Kak Fatia. Tadi kan Kak Fatia bilang kalau Kak Fatia udah senang baca dari waktu SD, baca komik gitu. Dan waktu kuliah mulai baca non-fiksi politik ya Kak. Nah, sebenarnya gimana sih kebiasaan baca Kak Fatia? Kalau sekarang gitu di sehari-harinya, terus juga kan kalau aku lihat dari Instagramnya Kak Fatia tuh senang baca buku fiksi juga ya, beberapa kali rekomendasiin buku fiksi. Ada nggak sih kiat-kiat Kak Fatia tuh kayak yang memisahkan bacaan untuk kerjaan dan fiksi gitu loh? Karena aku yakin sih pasti banyak banget yang struggle dengan hal ini gitu. Gimana ya, kalau sehari-hari sih sekarang banyaknya baca fiksi ya, karena selama kerja di Kontras nggak punya banyak waktu buat baca buku fiksi, karena ya banyak di
ya untuk dijadiin referensi literatur kan di riset segala macam ya pasti ya buku-buku non fiksi gitu. Sekarang juga masih baca non fiksi tapi itu sekadar untuk literatur ataupun apa literatur review ataupun untuk apa namanya referensi di beberapa riset yang dikerjakan gitu. Tapi untuk di leisure time ya pastinya lagi pengen banyak buku-buku fiksi supaya nggak bosan aja karena nggak ada karena kan gini selama sidang itu kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Ya bisa tapi maksudnya di Iya lagi. sekitaran Indonesia aja gitu. Heeh, Ya nggak bisa karena tiap iya, Senin kan harus sidang gitu. iya, Jadi nggak ada waktu buat liburan, nggak ada waktu buat kemana-mana, nggak sibuk-sibuk banget. Nggak saya nggak sibuk tapi sibuk gitu. iya benar-benar. Ya biasanya kan kalau dulu pas kerja di kontras kan ada aja tuh tiap bulan pasti dinas keluar negeri lah, dinas keluar kota lah, kemana lah segala macem. Jadi banyak kesibukan dan akhirnya nggak bisa baca gitu. Nah, kalau sekarang mau nggak mau baca gitu. Dan Oh, juga emang apa namanya nggak ada kerjaan lain selain nonton sama baca gitu. berarti Sesimpel itu sih sebenarnya. berarti Dan nggak yang harus ngoyo juga. lagi banyak banget dong Kak rekomendasi bacaannya. Em, Januari tuh lumayan banyak ada di Instagram juga. Februari lumayan, Maret udah mulai ogah-ogahan karena capek kan, capek matanya capek. Terus sekarang sih aku tuh lagi mau nulis buku, jadi makanya lagi banyak literatur review karena buat di buku itu dan harus terbit bulan Agustus. Jadi kayak ntar dulu bacanya gitu. Agustus tahun ini nih Kak. Iya, Oh, oh berarti memang udah proses terakhir atau memang masih proses menulis ya bukunya Kak enggak, Fatia? masih nulis, masih nulis, masih nulis. Oh, oke. Wah, semoga Iya, sebenarnya lancar. sih udah ada, tapi Heeh. kayak butuh ada apa namanya tambahan untuk dibikin jadi ada alur ceritanya. Karena tadinya cuma kumpulan-kumpulan tulisan doang dijadiin buku, tapi kayaknya lebih menarik kalau si bukunya ini ada alurnya yang menceritakan soal ya gerakan anak muda sih dan juga HAM yang Hmm. lebih banyak untuk ngomongin soal itu gitu. Itu sih. Boleh ada bocoran dikit nggak Kak? Ini fiksi atau non fiksi bukunya? Jatuhnya non fiksi sih Oh, karena eh, apa menceritakannya alurnya soal berkaca dari pengalaman aja di mm-mm, apa pitchingnya waktu itu begitu. Jadi walaupun tidak necessarily menceritakan cerita pribadi tapi mm-mm. berkaca dari pengalaman sendiri. Jadi apa tuh non fiksi iya non fiksi kan Oh, gitu. kayaknya lebih ke apa sih orang-orang bilangnya autobiografikal gitu ya? Enggak juga, Oh, enggak enggak juga Kak. autobiografi juga, enggak. Oh, Jadi lebih ke kayak bagaimana anak-anak muda itu harus mengambil peran di dalam politik kewargaan, di dalam gerakan-gerakan sosial oh, kayak gitu. oh, oh. Wow, semoga Mm. lancar ya Kak sampai penerbitannya Ya sampai bulan mudah-mudahan ya Agustus nanti. doakan karena suka Ah, males gitu. tetap semangat Kak, tetap semangat. Oke. Ya. Nah, tadi kan Kak Fadia kan bilang waktu Januari sama Februari bahan bacaannya banyak nih di-share di Instagram Mm. juga. Sebenarnya Kak Fatia ada ini nggak ada tujuan khusus tersendiri gitu nggak? Kenapa sih pengen upload di Instagram gitu? Apakah pengen berbagi aja atau pengen sedikit-sedikit shifting jadi bookstagrammer juga? Em, Sebenarnya pengen nularin ke apa ya ke senangan baca aja sih karena eh kalau diceritain alasannya salah satunya ya karena aku ngerasa bahwa nggak banyak lagi anak-anak muda yang bisa di apa ajak diskusi untuk baca buku dan juga akhirnya peka soal isu-isu hari ini terutama ketika pada akhirnya anak muda kan yang disasar menjadi target dalam pemilu gitu ya ataupun dalam politik gitu. Kalau kita nggak punya basis landasan soal pengetahuan politik yang em, apa namanya cukup gitu, ya akhirnya kita milih orang karena ikutan orang lain atau kita milih seseorang karena
disuruh orang tua, atau kita milih seseorang karena ya dia yang paling banyak muncul di TikTok gitu. Tapi nggak ada landasannya, yang ngerti nggak? Jadi Iya, iya. sebenarnya mau mengajak teman-teman muda untuk meningkatkan budaya literasi lagi, tapi juga belajar sejarah yang banyak, karena kita tuh kehilangan banyak sejarah sebetulnya gitu, anak-anak muda gitu, termasuk generasiku ya gitu ya. Yang kedua, ya berbagi aja sih sebetulnya gitu, bahwa pengetahuan ataupun informasi itu nggak cuma dari media sosial doang. Karena kan di media sosial kan ada algoritmanya ya, itu kan Iya, apa yang mau kita lihat, ya benar. udah itu terus gitu yang Iya, muncul gitu. Jadi ya kita seakan-akan jadi kayak kelihatannya di situ doang gitu. Tapi kalau buku kan bisa macam-macam gitu, makanya um, itu penting gitu untuk memberikan kesadaran. Ya kalau misalkan soal uh, buku non fiksi yang soal politik, ya itu bisa menimbulkan kesadaran politik misalkan gitu. Tapi juga kalau di buku-buku non fiksi juga itu pada akhirnya kan membangun imajinasi dan juga bagaimana sebetulnya itu memperlihatkan dimensi lain gitu. Maksudnya biar kita tuh nggak mikir tuh nggak cuma ya di situ doang lebih gitu, tapi lebih lebih ya luas gitu naluri ya, Kak. iya, iya, karena naluri manusia itu kan pikirannya bebas ya. Ya Iya, maka harus bebas, jangan sampai dikendalikan sama TikTok atau media sosial lainnya gitu. kalau itu aku setuju banget soal hal itu. Oke, jadi kok Mm-mm. ngomongin tentang berbagi itu juga kan kita kan Transit Bookstore ini kan kita kan toko toko buku kita ini koleksinya ini berubah-berubah nih, Kak. Nah, kebetulan baru awal Maret ini kita tuh baru ganti judul temanya jadi War and Peace karena kita juga ngelihat kondisi dunia sekarang juga bagaimana konflik-konflik di dunia, terus juga di Indonesia itu sendiri gitu tentang nah kira-kira sebenarnya Kak Fatia ada nggak sih buku-buku yang masuk ke dalam tema kita gitu. Kita sempat lihat juga Kak Fatia ini ya, eh jadi Kak Fatia aja deh ngomong rekomendasi. Kak rekomendasi apa? Kalau rekomendasi banyak banyak banget, ada yang pertama kalau misalkan sesuai dengan situasi hari ini ya di Ya. Indonesia, itu ada How Democracies Die. Itu buku bagus banget, dan itu menggambarkan bagaimana demokrasi itu pelan-pelan mati ya karena demokrasi itu sendiri gitu loh. Dan sistem demokrasinya pada akhirnya dikooptasi sama penguasa-penguasa curang ataupun penguasa oligark yang pada akhirnya itu berdampak pada situasi demokrasi yang realnya seperti apa. Itu yang pertama, yang mungkin kalau mau dibaca dengan relevan di situasi hari ini. Yang kedua ada Unfinished Nations, yang nulis Max Lane, dan itu menceritakan soal bagaimana sejarah, bagaimana soal imajinasi kenegaraan, bagaimana soal konsolidasi gerakan sosial yang pada akhirnya itu ya selesai aja, tapi sebetulnya nggak sustainable gitu loh. Dan juga dia menjelaskan soal pentingnya soal ideologi politik gitu kan. Di Indonesia kan kita nggak punya left group or right group sebetulnya gitu, karena semua partai politiknya kan juga nggak ada yang necessarily oposisi gitu kan, Iya, semuanya bisa bergabung menjadi satu gitu. Nah, jadi itu yang perlu mungkin baca ya. Tapi kalau misalkan mau fiksi gitu, aku punya beberapa rekomendasi yang kita bisa belajar sejarah juga, atau jadi pengen tahu sejarah gara-gara baca buku itu, adalah buku-bukunya Leila Hudori yang di trilogi Pulang. oh Itu iya, ada Namaku Alam sama Pulang. Namaku Alam itu baru jilid pertama, harusnya ada satu jilid lagi tapi belum keluar. Cuman dua buku itu keren banget. Um, terus bukunya Seno Gumira itu juga buku fiksi. mm-mm. Ada judulnya Saksi Mata. Oh, Dia menjelaskan soal peristiwa Santa Cruz di Timur Timur waktu itu, pembantaian-pembantaian terhadap dan okupasi militer Indonesia di Timur Timur waktu itu.
Terus apalagi ya, soal Israel Palestina sih aku baru selesai baca minor detail yang sebenarnya menceritakan soal seseorang yang diperkosa oleh apa namanya tentara Israel, seorang perempuan Palestina, yang dimana itu juga menceritakan soal konfliknya seperti apa dari POV-nya orang Palestina sendiri. Em, Sama kayak bukunya Susan Abdul Wahab juga yang menceritakan soal bagaimana konflik Palestina dan dari kacamata perempuan yang kenapa sih itu penting gitu Iya. isu itu gitu. Em, Terus terakhir kali ya, apalagi ya? Yang menarik adalah kalau buat sama dengan situasi sekarang, kalau mau belajar sejarah dan belajar soal konflik 98 itu ada buku baru yang dikeluarkan pas kemarin bulan-bulan Desember ya kayaknya deh. Itu ada kronik penculikan aktivis 98 yang itu ngeliatin clipping-clipping zaman dulu soal penculikan aktivis 98 di era Soeharto. Nah, itu juga oke. Sama Terus di Jakarta Method satu lagi, karyanya Vincent Bevins. terus sebenarnya buku yang kronik penculikan, aslinya aku lagi megang bukunya. Nah, ya itu. Ya, pokoknya berarti yang ini harus Iya dibaca itu ya, itu Kak. itu. Iya, ini aku Iya, juga. kalau misalkan kan kita pasti suka bertanya-tanya gitu ya. Iya, Aku ngeliat di benar-benar sosmed benar. banyak yang nanya gitu anak-anak muda. Emang bener Mm-mm, nyulik mm-mm, gitu atau mm-mm. ya emang ya kan udah selesai gitu-gitu. Nah, Iya, silakan iya. baca saja buku itu. Iya, Heeh. benar-benar. Aku juga sih. Terkadang aku juga mendapatkan melihat sendiri pertanyaan-pertanyaan itu dari teman-teman sebaya aku. Terus juga aku jadi yang kayak, kenapa sih kalian sedenial itu gitu loh, mempertanyakan itu terhadap fakta yang ada ketika udah baca pun juga, enggak gitu. Kamu sih Mungkin menurutmu nggak gimana? denial ya, tapi ini sebenarnya taktik yang sudah dibuat lama sama pemerintahan hari ini bahwa orang-orang yang dulunya penjahat itu kan sudah dimaafkan gitu ya dengan mereka dimasukkan ke dalam jajaran kabinet ataupun di Mm-mm, mm. posisi-posisi strategis gitu. Dan itu sebuah cara sih sebenarnya secara pelan-pelan gitu supaya pada akhirnya publik tuh ngelihat bahwa oh kayaknya udah beres deh. Toh negara aja juga sudah memberikan ruang buat mereka gitu. Atau pada akhirnya pemerintah bikin program-program penyelesaian pelanggaran HAM berat yang sebenarnya nggak sesuai dengan mandat undang-undangnya gitu. Kayak pelaku-pelakunya nggak pernah ada yang diadili, tapi akhirnya dibuka program pemulihan, kompensasi segala macam, dan pada akhirnya em, kewajiban negara untuk mengungkap dalangnya, untuk menghukum pelakunya, itu dianggap gugur gitu loh kewajiban itu. Padahal ya di dalam hak korban itu, di dalam konsep HAM ada 4 gitu kan, kompensasi, eh, terus udah gitu restitusi, non repetition, sama satu lagi adalah pengungkapan kebenaran. Nah, yang pengungkapan kebenaran dan juga apa namanya non restitusi ini nggak pernah ada. Jadi yang cuma dipenuhi itu cuma yang pemulihan doang gitu. Jadi seakan-akan kayak di-cut, di-bypass gitu loh kewajibannya bahwa ya udah dalangnya nggak usah kita ungkap atau nggak usah kita hukum, yang penting korbannya sudah kita berikan pemulihan gitu. Ya, iya juga. Oh iya sih, iya juga ya. Hmm. Terus kalau aku pengen nanya lebih lanjut sih Kak, tentang buku Saksi Mata yang Kak Fatia Hmm. sebutin tadi. Itu kan bukunya Pak Seno Gumira Aji Mm-mm. Dharma ya. Mm-mm. Eh, aku sendiri baru tahu tentang tragedi Santa Cruz itu sekitar bulan November atau Desember tahun kemarin, 2023. Hmm. Karena kan banyak banget tuh yang kemarin yang bahas lagi, yang ngomongin lagi. Nah, em, yang aku pengen tahu sebenarnya kayak kenapa 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 menurut Kak Fatia buku Saksi Mata ini penting, dan kenapa Kak Fatia suka banget sama buku itu? Apakah karena penulisan sejarahnya atau penulisan atau bagaimana buku itu ditulis? Lebih ke keunikan ya, angle-nya menarik gitu. Jadi dia itu ibaratnya di dalam ruang sidang, tapi yang ngomong bukan mulut, yang ngomong matanya, yang ngomong kupingnya, yang ngomong
maksudnya yang pokoknya di anggota tubuh yang lain yang menceritakan mereka tuh punya penderitaan yang berbeda-beda gitu. Eh, dan peristiwa Santa Cruz ini kan sebetulnya menjadi salah satu peristiwa yang ya udah jelas gitu ya bahwa emang ada kekerasan dan juga itu yang pada akhirnya mengakibatkan Wiranto merupakan penjahat perang gitu. Iya. Udah ada ininya gitu. Nah, eh, dan sayangnya itu nggak ada di dalam buku sejarah pendidikan formal gitu. Padahal itu menjadi salah satu benchmark gimana Indonesia itu terbukti pernah melakukan sebuah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan gitu di eh, Timur Timur waktu itu gitu. Oh, oke. Terus kan tadi kan Kak Fatia kan juga nyebutin minor detailnya adanya Shibli ya. Nah, Mm-mm, mm-mm, kebetulan mm-mm, aku juga lagi megang kopinya. Ini mm-mm. tuh buku ini dari waktu Oktober, Oktober waktu apa namanya? Aku Waktu malah baru tahu kapan ya, Desember kayaknya deh. Tapi baru baca Januari kemarin. aku Karena juga baru. Iya, benar, benar. susah dapat bukunya. Ini kemarin juga kita waktu waktu kan waktu Oktober itu kan adanya Shibli-nya kan juga di apa sih di apa ya apa ya aku menyebut bahasanya ya di withdraw gitu kan dari awardnya dia gitu dipaksa untuk Hmm. mundur itu. Nah, gara-gara itu Oh kan iya. gara-gara salah satu itu kan bukunya kan juga jadi pada bilang ayo baca minor detail. Mau kebetulan waktu itu juga kita agak susah juga Kak dapat kopinya gara-gara sold Oh out. gitu. Aku Jadi baru kayak tahu. jadi kayak kita baru dapat tuh di sekitar bulan November deh seingat aku. Nah, ini nih Oh. buku Minor Detail ini udah jadi salah satu bestseller kita juga dari akhir tahun Mhm, kemarin. mhm, mhm, Nah, mhm. eh kenapa sih Kak Fatia rekomendasiin buku ini? Apakah em, apakah ada meaning tersendiri dari Kak Fatia ketika Kak Fatia baca buku Minor Detail ini? Eh, karena itu kan dari POV satu orang gitu ya sebagai korban dan ngelihatnya itu bisa direfleksikan ke kita gitu kayak misalkan ketika kita baca buku Perempuan di Titik Nolnya Nawal El Sadawi gitu itu kan menceritakan soal perjuangan perempuan di penjara terus dia diperkosa dan lain sebagainya gitu tapi dia terus berjuang tuh ada di situ gitu dan biasanya pendekatan personal itu bisa lebih nempel gitu ya di kepala kita dibanding kalau kita belajar buku sejarah yang cuman nyuruh kita mempelajari tiap tanggal berapa Sumpah Pemuda atau zaman kapan Majapahit itu ada di Indonesia terus Islam tuh masuk ke Indonesia abad keberapa itu kan sejarah itu seakan-akan cuman soal angka kan Iya, cuman soal hafalan tahun aja dan ya, Kak. peristiwa. Tapi sebetulnya sejarah itu lebih dari itu apa prosesnya bagaimana sejarah itu bisa terjadi bagaimana peradaban bisa berubah bagaimana soal perjuangan seseorang dari POV yang berbeda-beda gitu dan minor detail menjelaskan soal pengalaman seseorang yang itu bisa bikin kita penasaran soal ternyata seburuk itu gitu ya situasi real ya gitu kita nggak perlu apa ngafalin soal tahunnya berapa apanya segala macam tapi apa yang dirasakan sebagai orang yang lagi apa namanya melakukan sejarah itu gitu. Oh iya, iya, iya sih, iya benar sih. Jadi baca fiksi, kayak baca fiksi dan sejarah dalam satu buku gitu juga ya, Kak? Ya kayak Babel gitu bukunya R.F. Kuang. Dia kan historical fiction. Iya, Dia kan ngejelasin kayak gitu. Nah, tapi kan kamu kayak ih seru banget gitu loh. iya, 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 Jadi pengen tahu gitu. iya. Tapi dia historical fiction Iya, sebenarnya. aku belum selesai tuh baca baca Babel. Me, menahan baca endingnya karena takut baca endingnya. Aku juga belum beres, lagi dibaca. Hmm, oke. Terus juga aku juga pengen nanya ini sih Kak. Kan tadi kan Kak Fatia kan juga bilang salah satu kenapa Kak Fatia mau nge-share buku bacaan Kak Fatia di Instagram itu kan biar eh, anak-anak muda juga tahu gitu loh buku-buku ini yang akan memberikan kalian informasi dan berpikir lebih luas lagi tentang suatu peristiwa gitu. Nah, juga sekarang kan kayaknya nih kalau aku lihat juga semenjak semenjak
pemilu kita ya, itu tuh ada benar-benar ada stereotip banget kalau misalkan anak-anak muda tuh malas banget mengedukasi diri sendiri. Terlebih kayak mereka melihat dari salah satu sumber aja, contoh kayak Kak Fatia bilang tadi dari TikTok aja mereka kayak udah percaya, oh ternyata kayak gini ya, harusnya tuh apa namanya, kalian tuh nggak boleh sakit hati gini-gini. Ya banyak lah, karena aku sendiri juga nggak tahan gitu loh ngelihat ngelihat konten dan komen-komen yang ada. Nah, menurut Kak Fatia gimana sih? Apakah em, ada salah satu cara tertentu ya bagaimana biar anak-anak muda ini tuh nggak gampang dibawa arus sama eh, berita-berita itu gitu loh. Bagaimana biar anak-anak muda Indonesia ini juga bisa membuka wawasan mereka lebih luas dengan salah satu dengan cara membaca buku itu. Menurut Kak Fatia ada caranya nggak? Hmm, sebenarnya situasi kayak gitu tidak serta-merta kesalahan atau kemalasan anak-anak muda ya, tapi karena memang satu secara kurikulum kita nggak dibuat punya critical thinking gitu loh. Kalau di luar negeri kan yang pertama kali diajarkan di dalam sebuah sistem pendidikan tuh pasti soal critical thinking gitu, bahwa guru akan berhasil ketika muridnya itu bisa berargumen dan juga Hmm. bisa menantang satu teori tertentu atau apa yang diucapkan sama gurunya gitu kan. Nah, em, dan juga pada akhirnya seakan-akan tuh ketika kita tergantung dengan dunia digital, kita tergantung dengan media yang kita pegang selama ini, itu pada akhirnya kayak seakan-akan ternormalisasi, dan ketika anak-anak muda tidak membaca buku di luar apa yang harus mereka baca di sekolah, itu seakan-akan normal. Karena, tapi juga itu tadi, sistem kurikulumnya dan bagaimana pendidikan itu sedemikian rupa mahal, ribet, banyak tugasnya, terus ya bikin kita capek. Akhirnya kita nggak punya waktu leisure time tadi buat baca buku, dan akhirnya kita terpapar dengan informasi-informasi yang lain kayak gitu. Selain ada yang di sekolah, di mana kita tahu bahwa di dalam pendidikan formal, buku-buku bacaannya dan segala macam itu terbatas, dan itu kan versinya negara doang, dari satu versi saja gitu. Tapi kita nggak punya kesempatan untuk bisa punya bahan atau informasi lain yang pada akhirnya kita di apa dilingkari dengan adanya disinformasi ataupun misinformasi gitu soal apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi selain kita nggak punya apa pikiran kritis gitu ya, kayak kalau di Dead Poet Society kan kayak let your imagination roam free gitu, Iya. itu nggak ada gitu di dalam pendidikan kita. Dan yang kedua adalah eh, ya pada akhirnya dunia digital itu seakan-akan bukan hanya sekarang bukan jadi pelengkap, tapi malah jadi bahan utama gitu. Mm-mm. Bukan bukan lagi kayak dulu. Dulu kan udah ada juga gitu ya media sosial, tapi kan itu sekunder. Kalau sekarang kayak jadi primer gitu. Iya, iya benar. Ya akhirnya itu kenapa makanya orang nggak peka dengan pentingnya literasi atau mencari informasi di luar sosial media tadi gitu. Makanya kan banyak juga kan media-media yang bangkrut kayak Jakarta Post gitu, yang udah atau Tempo aja juga udah mengurangi cetaknya kayak gitu-gitu kan, karena orang-orang udah senangnya baca lewat Google atau online, atau bahkan nggak langganan secara aplikasi juga. Kalau Tempo kan ada langganan aplikasinya tuh gitu, Jakarta Post juga kan. Ya orang maunya nyari yang gratis lah, lewat Google aja, googling tinggal lihat gitu, beres kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu pada akhirnya, karena memang mahal, dan juga media juga kan dikooptasi, dan yang punyanya juga konglomerat yang beberapa deket sama kekuasaan juga gitu. Iya, iya lagi. Iya juga ya. Jadi, tapi menurut Kak Fatia untuk kita sebagai anak muda, eh gimana sih biar caranya biar tetap nggak apa namanya, stay informnya tuh nggak termakan oleh, kalau aku nyebutnya propaganda terlalu ini nggak ya, terlalu
harsh nggak ya? termakan isu. Termakan apa sih? Termakan isu lah Termakan, gitu. Termakan isu gitu loh. Maksudnya bagaimana sih how to stay informed juga gitu loh. Karena ya sekarang tuh apa ya, maksudnya isu-isu yang keluar itu kan ya banyak banget dan terkadang simpang siur, ada juga yang udah beberapa udah ada yang terlalu disetir gitu loh kayak ya uh, harus kritis bagaimana gitu. dan nggak jangan cepat puas untuk nerima cuma dari satu sumber doang gitu. Dan hmm, kayak TikTok ya, TikTok seru sih memang gitu. Kamu bisa banyak melihat informasi dan segala macam, tapi ya harus dicek juga gitu loh kebenarannya dan lain-lain gitu. Jangan sampai kemakan komen-komen orang atau ikut arus segala macam. Ya jangan jangan cepat puas lah gitu dengan apa yang kalian terima di depan mata kalian. Makanya harus banyak cari tahu. Kalau nggak punya rasa penasaran ya nggak akan jadi gimana-gimana. Iya benar. Oh iya. Uh, um, aku ngeblank. Oke, iya Kak, ya itu ya benar sih, itu salah satu cara yang bisa dipakai buat oleh teman-teman tersendiri. Jadi pokoknya perlu digarisbawahi, kita nggak boleh cepet puas, kita harus stay curious ya Kak. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Oke. Oke, Jadi ya karena udah jam segini juga, thank you banget Kak Fatia buat obrolan sore ini, dari obrolan sama-sama. tentang diri Kak Fatia dan juga tentang rekomendasi-rekomendasi buku dari Kak Fatia. Semoga juga penulisan buku dan peluncuran buku Kak Fatia nanti sukses dan lancar sampai terbit dan diperjualbelikan. Oke, kalau gitu, Oke, oke Kak, thank you. makasih ya Kita Transit. dari Transit terima kasih banget juga buat Kak Fatia dan teman-teman yang udah nonton juga. Thank you so much. Kalau gitu sampai bertemu di lain waktu ya Kak. Semoga kita ada waktu Iya, lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. oke, Oke, thank you, thank thank you. you.